Shalom saudara-saudaraku yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih dan selamat datang kami ucapkan bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Doa dan harapan kami adalah bahwa kita semua bisa bertumbuh bersama dalam persekutuan kita melalui pendengaran firman Tuhan setiap pagi dan malam hari. Saudaraku, mari kita berdoa untuk memulai saat teduh pagi hari ini. Bapa, pagi ini kembali kami datang kepadamu dalam ucapan syukur dan hati yang penuh penyembahan. Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai saat teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian. Berikanlah juga kekuatan dan ketekunan agar kami bisa melakukan kehendak-Mu berdasarkan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat mengacu pada peraturan dan tata cara yang ditulis dalam 5 kitab pertama di dalam Alkitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Hukum Taurat juga mengacu pada 10 perintah Allah yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Orang-orang yang hidup berdasarkan Perjanjian Lama adalah orang-orang yang belum dilahirkan kembali karena Kristus belum datang dan menebus mereka dengan jalan menyerahkan hidupnya sebagai tebusan bagi dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di bawah Perjanjian Lama harus berhadapan dengan seluruh peraturan dan tata cara hukum Taurat. Apabila seseorang melanggar salah satu hukum Taurat, maka ia dianggap telah melanggar keseluruhan hukum Taurat. Kabar baiknya, kita adalah orang-orang yang berada di bawah Perjanjian Baru yang telah dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru berarti roh kita telah diciptakan baru dan Allah telah menuliskan hukumnya di dalam hati kita. Hukum Perjanjian Baru itu adalah hukum kasih seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di bawah Perjanjian Baru, hukum kasih adalah sebuah perintah. Tuhan Yesus tidak memberikan hukum itu sebagai suatu saran, melainkan sebagai suatu perintah yang harus dilakukan. Hukum kasih tidak meniadakan hukum-hukum Perjanjian Lama, melainkan menyempurnakan dan menggenapi hukum-hukum itu. Melakukan hukum kasih akan membuat kita mematuhi 10 perintah Allah. 4 hukum pertama dalam 10 perintah Allah menyangkut hubungan kita dengan Allah, yaitu yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat berhala dan sujud menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Sementara itu, 6 hukum berikutnya dalam 10 perintah Allah menyangkut hubungan kita dengan sesama, yaitu menghormati orang tua, jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini milik orang lain. Di bawah hukum perjanjian baru, yaitu hukum kasih, kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, sehingga otomatis kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menyedihkan hati Allah. Kita tidak akan memiliki Allah lain, menyembah berhala dalam bentuk apapun, menyebut nama Allah dengan sembarangan, dan kita akan memiliki hari Sabat bersama Allah. Selain itu, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri akan membuat kita menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak mengingini milik orang lain. Berjalan di dalam hukum perjanjian baru, yaitu hukum kasih, akan membuat kita melakukan 10 perintah Allah. Dan hal yang menarik tentang kasih Allah adalah bahwa kasih itu tinggal di dalam hati atau roh manusia, bukan di dalam pikiran atau tubuh manusia. Mengapa demikian? Sebab hati manusia adalah satu-satunya bagian tubuh manusia yang diperbaharui atau diciptakan baru pada saat manusia itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Firman Tuhan dalam Ibrani 8 ayat 10 berkata demikian, "Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Hukum kasih Allah dituliskan di dalam hati manusia. Tetapi ayat Alkitab yang baru saja kita baca juga mengatakan bahwa Allah menaruh hukumnya di dalam pikiran manusia. Maksudnya adalah pikiran kita harus diperbaharui dengan firman Tuhan sehingga pikiran kita dapat sesuai dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Begitu pikiran kita diperbaharui, maka pikiran dan hati kita akan selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus, dilahirkan kembali, dan hati kita diperbaharui. Maka bukan hanya dosa-dosa kita yang diampuni, tetapi juga dibersihkan dan dihapuskan. Itulah sebabnya Allah dapat menulis hukum kasih di dalam hati kita, karena hati kita sudah dibersihkan dan diperbaharui. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan yang kita dengarkan pagi ini, kita menerima pengurapan yang baru dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu pagi ini. Terima kasih buat makanan surgawi yang mengenyangkan roh dan jiwa kami. Kiranya berkat-berkat surgawi yang telah Engkau berikan kepada kami akan menjadi kekuatan yang memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan di sepanjang hari ini. Ya Bapa, kami berdoa memohon perlindungan-Mu bagi kami dan seluruh keluarga kami. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan arahkanlah langkah kami untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu dan kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup dan kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati Indonesia dan para pemimpin negeri ini. Kiranya Engkau mencurahkan rasa takut hormat akan Engkau bagi para pemimpin negeri dan para pengambil keputusan penting di Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.